Januari 2025 akan kita jalani. Moga menjadi awal yang baik dan menjadi tahun yang bertuah. Mari kita baca basmalah di awal pertemuan ini. Moga pertemuan daring ini membawa berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Medan, Bapak Profesor Dr. Baharudin STMPD, yang kami hormati Ketua Senat Universitas Negeri Medan, Bapak Profesor Dr. Sawal Gutom MPD, yang kami hormati Sekretaris Senat Universitas Negeri Medan, Ibu Profesor Dr. Martina Restuati MSI, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Rektor di lingkungan Universitas Negeri Medan, yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro di lingkungan Universitas Negeri Medan, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Sekretaris Lembaga di lingkungan Universitas Negeri Medan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Besar, Fungsionaris, Dosen, Pegawai, dan Panitia, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya di lingkungan Universitas Negeri Medan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul secara tatap maya dalam acara Sosialisasi Panduan Penelitian dan PKM Universitas Negeri Medan tahun 2025, Selasa 24 Desember 2024. Hadirin yang kami muliakan, kita masuki acara yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk sikap sempurna. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuki acara selanjutnya. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Isnaini MPD. Kepada Bapak Muhammad Isnaini MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan rahmat, ridho dan ampunannya. Saya hormati, izinkan saya memimpin doa secara Islami dan mohon berkenan menyesuaikan doa berdasarkan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u madzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami.
nikmat kesehatan, nikmat ilmu dan kesempatan, sehingga kami dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2025 ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, kami mohon kehadiran-Mu untuk untuk memberkahi kegiatan ini. Jadikanlah sosialisasi ini sebagai pintu pembuka bagi kami untuk memahami panduan dan langkah-langkah yang Engkau ridhoi dalam menjalankan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun depan. Tanamkan dalam hati kami niat yang tulus dan semangat untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, bimbinglah kami agar penelitian dan pengabdian yang kami lakukan dapat menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat, inovasi yang solutif, dan teknologi yang membangun peradaban. Jadikanlah hasil-hasil penelitian dan pengabdian kami nantinya sebagai jawaban atas berbagai permasalahan masyarakat, sebagai jalan untuk mengentaskan keterbatasan, dan sebagai langkah nyata untuk memajukan bangsa dan negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, satukanlah hati dan langkah kami semua yang hadir di sini. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana memperkuat sinergi dan kolaborasi demi tujuan yang mulia. Bukakanlah pintu ilmu-Mu yang luas, dan bimbinglah kami untuk selalu berjalan di jalan-Mu dalam setiap niat dan upaya yang kami lakukan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, hilangkanlah segala kekurangan dalam diri kami, dan ridhoilah setiap langkah kami. Jadikan kegiatan ini sebagai awal dari perjalanan panjang yang penuh keberkahan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Isnaini MPD yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik hadirin yang kami muliakan, kita masuki acara selanjutnya. Bimbingan dan arahan sekaligus membuka acara sosialisasi panduan penelitian dan PKM Universitas Negeri Medan tahun 2025 oleh Rektor Universitas Negeri Medan. Kepada Bapak Profesor Dr. Baharudin STMPD, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih, Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan kita muliakan Ketua Senat Unimed, Bapak Profesor Dr. Saur Gultom MPD, beserta Sekretaris Senat Ibu Profesor Dr. Martina Restote MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor, Dekan, Direktur Prasajarjana, Ketua Lembaga dan Lingkungan Unimed. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan, Wakil Direktur, Kepala UPT, Bapak Ibu Kajur, Sekjur, Kaprodi, seluruh dosen di lingkungan Unimed. Pertama sekali, mari kita tetap mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayahnya, kita bisa mengikuti acara sosialisasi panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Medan tahun 2025 secara daring. Bapak Ketua Senat, Bapak Ibu pimpinan dan hadirin yang saya hormati. Kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting dalam mendukung visi Unimed untuk menjadi universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Panduan yang disosialisasikan hari ini adalah panduan utama bagi para dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian serta PKM yang inovatif, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai panduan terbaru sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh sivitas akademika Unimed untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta PKM. Pada para narasumber, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya sebagai pembagi ilmu dan pengalaman. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini. Saya juga berharap kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan serius dan aktif. Mari kita jadikan sosialisasi ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat kolaborasi dan inovasi dan mewujudkan Unimed yang lebih maju dan berprestasi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita berharap hasil luaran penelitian dan pengabdian
yang dihasilkan para dosen nanti dapat menjawab PK Pak Rektor, IKU, menyauti Resta, arah kebijakan Unimed, dan dapat mewujudkan visi misi dan tujuan Unimed, serta dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi masyarakat di masa mendatang. Akhirnya, atas izin kita semua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi panduan penelitian dan pengabdian pada masyarakat Universitas Negeri Medan tahun 2025 saya buka secara resmi. Demikian sambutan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Universitas Negeri Medan yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Baik hadirin yang kami muliakan, langsung saja kita masuki acara selanjutnya, pemaparan materi terkait kebijakan penelitian dan PKM Universitas Negeri Medan oleh Ketua Senat Universitas Negeri Medan. Kepada Bapak Profesor Dr. Sawal Gultom MPD, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih, Mbak Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Ketua Lembaga, khususnya Ketua Lembaga LPPM, Bu Esti, para Wakil Rektor senior yang berhadir ini, para Dekan dan Ketua Lembaga senior, dan seluruh fungsionaris, Bapak Ibu dosen yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebijakan Universitas Negeri Medan. Sebagai Ketua Senat, saya menyampaikan kebijakan apa yang diambil oleh Unimed terkait dengan 4 hal. Pertama, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penjaminan mutu. Tapi sekalian, saya akan share ini bahan diskusi kita ini. Mbak Epi udah ada? Masih proses, Prof. Oke. Menora? Belum, Prof. Baik. Sudah terlihat, Prof. Sudah, Prof. Sudah ya, oke. Ini Sudah, Prof. kebijakannya kira-kira begini. Perubahan paradigma perguruan tinggi Indonesia dengan Pak Menteri yang baru, yang dikenal dengan paradigma transformasional perguruan tinggi. Itu basis perubahan paradigma penelitian di Unimed juga. Jadi kementerian kita yang kita kenal dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Jadi Kemdikti Saintek. Ini kira-kira paradigmanya begini, bahwa selalu yang diutamakan itu adalah kontribusi perguruan tinggi by riset, by inovasi terhadap pembangunan ekonomi. Kalau saya bicara pembangunan ekonomi, itu sekaligus bicara soal kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Nah, perguruan tinggi bicara soal apa? Talenta, sains, teknologi, ekosistem penelitian dan pengembangan dan penggerak pembangunan. Sejatinya perguruan tinggi begitu. Karena itu diambil kebijakan yang untuk mencapai target kemajuan sebagaimana disampaikan oleh Pak Presiden. Nah, target kemajuan itu harus melalui apa? Tetap akses. Pengembangan talenta. Nah, ini dia. Sebab perguruan tinggi itu adanya di sini. Talenta, sains dan teknologi, kemudian pertumbuhan, penguatan budaya, scientific culture, scientific temper. Nah, itu sebabnya saya sampaikan pada wisuda yang lalu, India menempatkan scientific temper itu pada konstitusinya, pada undang-undang dasarnya. Begitu pentingnya scientific culture, scientific temper. Sebab secara empirik menunjukkan semakin tinggi perangai ilmiah, sikap ilmiah dari bangsa itu, semakin maju bangsa itu, semakin berperadaban bangsa itu, semakin sejahtera. Tetapi perguruan tinggi lewat talenta dan sains dan inovasi tadi, dia berfokus pada penyelesaian masalah sosial dan ekonomi nasional. Nah, atas paradigma ini, kalaupun ini ya yang lalu juga sudah ditekankan, tapi dengan Pak Menteri yang baru ini lebih fokus lagi. Karena itu memunculkan blok grant, menata ulang PT, BHMN, tata ulang. Yang orientasinya bukan finansial sebetulnya, PT BH itu orientasinya adalah mutu, kualitas, kemandirian, dan otonomi. Paradigma konvensional yang kita kenal dulu, pembelajaran, penelitian, pengabdian. Kita anggap ini paradigma existing.
hari ini. Tapi itu dikenal sebagai paradigma yang konvensional. Nah, paradigma yang saya sebutkan di awal tadi oleh Pak Menteri, Pak Mendikti, apa yang dia maksud dengan paradigma transnasional itu? Bicara soal dari sini, kontribusi. Jadi tetapkan dulu. Jangan sampai pengabdian Unimed, riset Unimed itu sebenarnya orientasinya naik pangkat. Jadi sebenarnya nggak ada sasarannya, dilakukan saja pengabdian itu dibawa, benar atau tidak itu dibutuhkan oleh masyarakat, tidak menjadi fokus kita selama ini. Karena kita rancang pengabdian itu belum bicara dari hilirnya. Jadi paradigma baru ini bicarakan dulu kontribusi di sini. Baru dibawa ke kampus, dibawa ke Unimed itu. Nah, itu yang mestinya terjadi gitu loh. Jadi kontribusinya dulu kita bahas, baru dirancanglah namanya pengabdian atau penelitian dan pengembangan. Jadi perguruan tinggi itu sebenarnya adalah riset and development, sains dan teknologi. Kira-kira itu hakikat perguruan tinggi itu tidak lagi terpisah-terpisah. Jadi paradigma baru ini mendorong Unimed, saya menyampaikan nanti bagaimana sebetulnya penguatan integrasi riset dan pengabdian itu. Jadi jangan dirancang pengabdian tidak berbasis riset, jangan dirancang pengabdian tidak ada pengguna pengabdian itu sebenarnya. Tapi dibawa aja ke masyarakat. Seolah-olah kita tahu kebutuhan mereka. Yang paling benar adalah basisnya itu adalah kebutuhan masyarakat. Karena itu kata kunci yang kita pakai sains dan teknologi, research and development, perguruan tinggi, pendidikan tinggi, inilah yang kita bawa untuk masa industri, masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Itu yang kita bawa. Sains dan teknologi lewat pemanfaatannya, lewat talenta yang ada di perguruan tinggi. Talenta itu yang di-endorse dan dieksplorasi untuk dibawa ke masyarakat dan ke industri. Paradigma itu, bahkan Pak Satrioti bilang begini, kita harus mempersiapkan diri bagaimana pembelajaran masa depan yang tidak menentu itu. Jadi masa depan itu tak menentu. Unpredictable masa depan itu. Tapi kita harus menciptakan metode untuk mentransformasi lulusan bekerja di masa depan yang tak menentu itu. Bekerja pada pekerjaan yang sekarang pun belum ada. Itu pertama. Jadi yang terpenting dari perguruan tinggi itu adalah lulusan manusia baru. Lulusan yang bekerja untuk sekarang dan bekerja untuk masa depan. Masa depan itu pekerjaannya bahkan belum tahu. Tapi perguruan tinggi harus mampu menyiapkan lulusan yang bekerja di masa depan itu, yang pekerjaannya pun kita tidak tahu. Karena itu modal critical thinking ini makin penting. Itu yang pertama. Yang kedua, research and development itu berbasis inovasi itu adalah kontribusinya pada pembangunan nasional. Kalau dikatakan pembangunan nasional itu adalah pembangunan politik, demokrasi, ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya. Itu masuk pembangunan nasional. Jadi dua itu aja tugas perguruan tinggi. Hasilkan manusia-manusia yang berpikir kritis, siap menghadapi masa depan, dan hasilkan inovasi yang kontribusinya clear ke masyarakat. Jadi hanya dua itu paradigmanya. Nah, karena itu Unimed punya strategi begini. Pertama, orientasi tema riset Unimed itu pada 4 saja. Unimed tidak bisa menghindar dari kebutuhan atau kontribusi global yang dikenal dengan SDGs. Kita terjemahkan nanti SDGs itu. Bagaimana menerjemahkan SDGs sehingga Unimed punya tema riset itu. Yang kedua, tema riset nasional. Nanti saya sampaikan riset-riset nasionalnya. Yang ketiga, lokal Sumatera Utara. Perguruan tinggi ini dibangun di Sumatera Utara. Betapapun perguruan tinggi ini bicara global, bicara nasional, tapi dia harus punya kontribusi yang real sebetulnya terhadap Sumatera Utara. Sumatera Utara harus punya ketergantungan kepada Unimed mestinya. Dan jangan lupa bahwa Unimed juga punya visi misi. Jadi 4 itu. Maka berdasarkan Musrenbang Unimed kemarin yang ada dilakukan di Serenauli Balige dan rapat evaluasi Universitas Negeri Medan, evaluasi kinerja Unimed di Niagara Parapat kemarin, maka skim pembiayaannya itu harus berbasis block grant. Karena riset yang mau dilakukan Unimed itu untuk kebutuhan Sumatera Utara kah sifatnya block grant. Walaupun block grant ini sebetulnya adalah trigger supaya Sumatera Utara, pemerintah ikut serta untuk mendanai penelitian itu. Tapi kata kuncinya adalah
kontribusi penelitian UNIMED terhadap penggunanya, stakeholder. Yang berikut strategi UNIMED apa? Pengembangan riset strategis UNIMED berbasis penugasan institusi, mandatori. Jadi nanti saya sampaikan riset apa yang mandatori akan diberikan oleh UNIMED. Mungkin juga skimnya akan block grant. Nah, ini strategi dan tema riset UNIMED. Artinya apa strategi ini? Penetapan fokus riset ini berbasis prioritas nasional misalnya. 10 prioritas nasional. Kita kalau mau saya coba-coba misalnya prioritas ini ke teknologi informasi komunikasi, kebencanaan, sosial, humaniora, seni budaya, pendidikan. Tetapi tidak menutup kemungkinan pangan, energi, kesehatan, transportasi, pertahanan, keamanan, material maju, kemaritiman. Beberapa kita pilih, misalnya begini. Kalau saya mulai dari yang paling bawah, paling dekat dengan kita, sosial, humaniora, seni budaya, pendidikan, pembangunan dan penguatan sosial budaya. Topik risetnya, indigenous studies, global village. Mana yang paling tepat? Kalau saya mengatakan budaya dalam mencegah dan menangani akibat dan kekerasan, ini sangat relevan untuk riset UNIMED. Kalau ini kita kerjakan berbasis riset, bukan hanya Sumatera Utara, bahkan mungkin bukan hanya Indonesia yang membutuhkan itu. Seluruh negara-negara berkembang butuh riset ini sebetulnya. Jadi kalau kita baca baik-baik misalnya, apa sih yang paling mungkin? Mobilitas berbasis pengetahuan lokal dan pekerja keluarga untuk industri. Saya kira sangat relevan untuk kita. Ini untuk sustainable mobility. Mobilitas orang, nilai dan barang serta implikasinya pada transformasi nilai budaya. Bukankah UNIMED itu visinya adalah unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri, dan rekayasa budaya. Jadi riset-riset kita itu, kalaupun kita menangani riset nasional, sekaligus juga menangani visi misi Universitas Negeri Medan. Mobilitas pada masyarakat lokal dan strategi memelihara lingkungan asal dan tujuan. Mobilitas pada perempuan dan kelompok rentan. Jadi riset-riset seperti ini ditunggu. Kalau kita bicara ekonomi dan sumber daya manusia, makin dekat ke UNIMED. Kewirausahaan, ada fakultas ekonomi, koperasi dan UMKM. Perempuan dalam wirausaha, seni budaya, pendukung pariwisata. Kita semua ini. Begitu kita joinkan fakultas ekonomi, fakultas ilmu sosial, fakultas MIPA, bahasa, itu udah bisa menangani hal-hal yang berbau ekonomi dan sumber daya manusia. Seni budaya, pendukung pariwisata. Mestinya UNIMED menjadi center riset ini. UNIMED menjadi senternya. Grand design kekayaan intelektual lokal. Sumber daya manusia dalam lingkup organisasi industri, perempuan sebagai kekuatan, penguatan kapasitas sumber daya manusia yang berorientasi pada keadilan gender dan seterusnya. Pengaruh utama gender, bagaimana mendorong perempuan, kita kembalikan pada peran yang utama di keluarga, tapi juga peran utama dalam pembangunan. Kalau kita bicara soal seni, identitas kebudayaan dan karakter bangsa, lagi-lagi UNIMED paling kapabel bicara ini. Seni dan daya saing bangsa, seni dan kesetaraan, seni dan ideologi bangsa, digital ekonomi, smart ekonomi, dan ekonomi kreatif. Kita punya kapasitas untuk bicara itu. Pembudayaan nilai-nilai karakter, apalagi ini. Peningkatan kualitas guru, siapa lagi yang paling kapabel bicarakan itu? Pak Menteri kemarin waktu kita jumpa, waktu UNIMED diterima, Pak Rektor dan kita semua diterima, Pak Menteri bilang, kita akan berusaha menghasilkan guru baru, guru dengan paradigma baru. Kira-kira itu kita tunggu, dan riset untuk itulah paling ditunggu oleh Pak Menteri sebetulnya. Program apa sih supaya menciptakan guru baru? Bukan guru sekarang ini, sudah ini, tapi mindset guru sekarang. Kemarin kita baru acara di Grand Mercury itu. Teman-teman semua, pimpinan dengar waktu saya dialog dengan guru itu. Betapa kita sebetulnya miris mendengarkan mindset guru itu. Begitu saya tanya soal KKM. Oh, kami KKM-nya bukan lagi 7, Pak. Sudah 85. Kenapa 85, Pak? Ya supaya lulus untuk jalur undangan. Coba bayangkan. Gimana mindset seperti itulah yang ada. Tetapi itulah makanya Pak Menteri bicara soal guru baru tadi itu. Jadi peningkatan kualitas guru dalam penguatan dengan karakter. Integrasi karakter bangsa dalam proses pembelajaran. Ini masalah terkini Indonesia. Alam kaya, orang pinter. Penduduknya besar, tetapi miskin. Kenapa? Karena integrasi karakter dalam proses pembelajaran sangat minim.
Jangan minum. Nggak ada jaminan ketika orang meninggalkan kampus sebagai lulusan. Dokter pun nggak ada jaminan. Soal apa yang nggak terjamin? Soal integritas. Jadi integrasi karakter, soal akhlak mulia, hal-hal seperti itu. Jadi kita harus memberikan jawaban by riset, inovasi by riset. Tidak pengabdian yang dirancang-rancang untuk memenuhi ini. Tidak lagi. Unimed tidak seperti itu. Teman-teman yang asisten ahli, oke lah. Tapi teman-teman yang lektor, ya oke lah. Tapi begitu Bapak dan Ibu lektor kepala dan guru besar, saya kira sudah harus memberi jawaban pada soal-soal yang seperti ini. Karena itu Bapak dan Ibu, saya kira jejaring kemitraan lembaga penyelenggara pendidikan harus kita bangun, dan hub-nya, database-nya, dan ini ada di Unimed. Kitalah yang menjadi hub-nya untuk semuanya. Jadi pembentukan identitas melalui eksplorasi sejarah lokal di perbatasan. Sejarah. Jadi sejarah dengan pendidikan sejarah, dua hal yang sangat membantu kita untuk riset-riset seperti ini. Oke. Seni, eksplorasi, difusi teknologi seni. Seni dan lingkungan, seni dan pendidikan, seni dan kehidupan masyarakat, seni dan pengembangan ekonomi. Coba bayangkan, kalau kita kehilangan seni, kehilangan art. Jadi hidup ini kan soal etika, estetika. Jadi nggak bisa etika itu hadir tanpa estetika. Karena itu teknologi dan media seni menjadi penting kita pengembangan seni berbasis kearifan lokal. Mana dia? Jadi ini riset-riset yang menurut saya genuine. Ini riset-riset yang menurut saya amat sangat kontekstual dengan kekinian Sumatera Utara dan kekinian Indonesia. Itu kalau kita bicara di level itu. Kalau kita bicara di level pendidikan, semuanya memerlukan riset baru, teknologi dan pembelajaran. Kita bicara soal sekarang, bagaimana hebatnya sekarang AI, artificial intelligence digunakan. Nggak bisa kita hindari. ChatGPT. Anak-anak nggak bisa kita larang untuk itu. Yang penting kita didik mereka bahwa sekalipun dia akan menggunakan artificial intelligence, sekalipun dia menggunakan ChatGPT, tapi dia paham apa yang diambil itu. Ini cuma 2 kata, manajemen pendidikan. Tapi inilah masalah nasional itu. Pendidikan kita ini mismanagement. Betapapun di Unimed ini ada S2, S3 manajemen pendidikan, tetapi jawaban terhadap pendidikan nasional kita itu adalah mismanagement. Udah titik. Udah gitu aja jawabnya. Jadi kalau kita mau bicara aspek pendidikan terkini Indonesia adalah leadership versus management. 2 ini saja masalah kita. Bila kita tangani dengan baik ini, leadership dan management, itulah menjawab akar masalah pendidikan Indonesia. Jadi kita ini misleading, mismanagement. Oleh karena itu, kita memberikan jawaban-jawaban yang genuine. Bukan jawaban-jawaban yang sekedar pendekatan kuantitatif. Bukan jawaban-jawaban yang sekedar eksplanatif. Bukan jawaban-jawaban yang sekedar menguji kontribusi. Bukan jawaban-jawaban yang sekedar mengubah-ubah model. Tapi jawaban yang inovatif, eksploratif, dan inovatif terhadap pendidikan kita. Sumber daya pendidikan itu tadi, makanya Pak Menteri bilang guru baru, tenaga pendidik. Kesetaraan gender, hasil pendidikan dan pembentukan karakter bangsa. Hasil pendidikan dan pembentukan karakter bangsa. Dalam berpolitik, dalam berdemokrasi, dalam berekonomi, dalam berbudaya, bahkan dalam beragama pun integritas kita terancam. Beragama, padahal agama loh yang mau diterapkan. Agama loh yang mau dibahas. Di sini pun kita lack of integrity. Kita tetap lack of akhlak. Mengapa? Karena jawabannya saya kira harus dari pendidikan. Nggak bisa. Nggak bisa kita jawab dari yang lain. Kalau mendadak kita sekarang, misalnya mendadak kita menggunakan pendekatan hukum, ya udah terangkut semua kita ini. Kalau pendekatannya sekedar hukum. Tapi kalau pendekatannya pendidikan, di sana kita sedang bicara tentang kesadaran. Di sana kita sedang bicara tentang pusat peradaban. Kampus sebagai pusat peradaban. Begitu saya bicara pendidikan, kalau saya bicara penegakan hukum, tangkap itu orang, tembak. Kan nggak bisa hukum Indonesia seperti itu. Nggak bisa. Kalau di Cina didorong bisa, dimiskinkan, segala macam bisa. Di Indonesia nggak bisa. Karena itu Indonesia harus memadukannya. Bahkan effort yang terbesar, energi terbesar dari Indonesia mestinya membangun kesadaran. Pendidikan bicara soal kesadaran. Seluruh ahli-ahli pendidikan terkemuka di dunia ini, sekelas Paulo Freire pun mengatakan
bahwa education is awareness, punya kesadaran bahwa kita ini being unfinished. Itu yang membuat kita menjadi terdidik. Education doesn't make people educable. Jadi nggak membuat kita jadi kaum terdidik, tapi menciptakan sebuah kesadaran bahwa kita ini harus learn, relearn, and unlearn. Untuk bicara unlearn saja kita begitu susahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, internalisasi kearifan lokal. Betapa kearifan lokal Sumatera Utara itu berbasis etnik. Coba, berbasis etnik luar biasa. Orang Batak bilang, patuk kangoluan tois samagoan. Betapa mulianya sebetulnya. Jadi bukan dokter kehidupan. Bukan menjadi dokter spesialis yang kehidupan. Bukan. Bahwa kehidupan itu adalah seberapa baik akhlak kita. Seberapa patun, seberapa santun, seberapa sopan, seberapa arif bijaksananya kita. Itulah yang membuat kita jadi hidup. Tapi sebaliknya, perilaku yang bertentangan dengan itu, itulah kehancuran bagi manusia. Betapapun dia punya harta banyak, sebenarnya itu semu. Itu pandangan kearifan lokal orang Batak terhadap kehidupan. Kearifan lokal orang Batak terhadap berbangsa dan bernegara juga amat sangat mulia bila kita kaji. Enggak, karena adalah orang-orang lokal di Sumatera Utara ini, baik Minang, apakah itu yang namanya Mandailing, Batak, Karo, Simalungun, enggak ada. Masing-masing punya kearifan lokal. Dan takkan ada sebetulnya orang di sini, di Sumatera Utara ini bisa melawan terhadap pemimpin. Kecuali pemimpin yang zolim. Jadi kalau pemimpinnya bagus, pasti baris-baris ni gajah dulu ni pangalawan, kalau suruh raja ikut dulu. Coba ya kan. Kalau kita mau itulah sumber kehidupan, kalau kita tidak mau itulah sumber hama mago. Artinya apa? Artinya kearifan-kearifan seperti itu tidak banyak kita gali untuk riset-riset kita yang mendukung pendidikan. Nah sekarang pariwisata dan ekonomi kreatif, siapa yang paling bisa bicara ini? Kalau pengembangan berbasis kearifan lokal, kalau pengembangan pariwisata berbasis kebijakan yang mendorong ekonomi kreatif, berbasis ekonomi kreatif, berbasis kearifan lokal, kita yang juga punya ini. Kalau saya ambil ini sebagai contoh bagaimana mengelaborasi topik riset. Di teknologi informasi pun jangan-jangan kita bisa bicara soal apa? Paling tidak bicara soal teknologi apa misalnya? Paling tidak kita bisa bicara soal TIK, e-government. Di Unimed ini ada Ilkom, gabung dengan TIK, gabung dengan MIPA, gabung dengan bahasa, gabung dengan ekonomi. Masa kita nggak bisa bicara e-government dan electronic business? Masa nggak bisa kita? Sistem informasi berbasis teknologi pendukung industri mikro, masa nggak bisa kita? Sistem informasi, masa nggak bisa? Maksud saya begini. Begitu kita bicara ini, bukan soal bicara riset. Bahkan perkuliahan, mata kuliah pun mungkin akan bergeser. Karena kita kan disuruh menjawab electronic government, electronic business, framework, platform, penunjang industri kreatif. Mata kuliah kita harus bergeser ke sini. Di mana? Di Ilkom, di mana? Di TIK, di mana? Di teknik elektro arus lemah, di mana? Dan seterusnya. Jadi kita memang tema-tema ini akan menggeser materi kuliah kita. Kalaupun tidak goal riset kita tahun ini, tapi sudah mulai kita rintis memasukkan integrasi di kurikulum. Lama-lama kita akan bisa nanti itu. Dan lulusan kita pun akan sesuai. Teknologi peningkatan konten, TIK. Masa nggak bisa kita? Pengembangan teknologi big data, geospasial. Ini bergeser mata kuliah di geografi akan berubah. Kenapa? Karena nggak bisa mengintegrasikan teknologi itu adalah keniscayaan. Oleh karena itu sekarang kita akan mengubah mata kuliah kita. Piranti TIK untuk jaringan, piranti TIK untuk smart city. Smart city. Nah, itu nanti saya mengusulkan institusional Unimed itu adalah smart school. Siapa yang mau bicara tentang smart school kecuali Unimed? Berat bagi yang lain bicara itu. Nggak mungkin. Itu kebijakan sosial yang humaniora untuk mendukung TIK. Ini riset-riset yang sebetulnya sangat ini. Jangan-jangan kita bisa kebencanaan pun bisa. Bila menggabungkan fakultas teknik plus geografi di FIS plus fakultas ilmu bahasa. Kita jangan-jangan bisa bicara itu. Misi pengurangan risiko bencana. Jangan-jangan bisa kita bicara itu. Pencegahan dan kesiapsiagaan tanggap geologi. Rehabilitasi. Pengalaman pahit kita tentang kebencanaan ini panjang sudah.
Riset harus kita sodorkan riset yang betul-betul inovatif untuk menjawab itu. Masa tiap tahun ada korban-korban bencana di tempat yang sama dan dengan bencana yang sama pula. Gimana ceritanya seperti itu bisa terjadi? Kita ini orang punya geologi, ilmu geologi, punya geografi, punya teknik macam-macam, punya teknik lingkungan. Jadi regulasi, eksplorasi dan adopsi kearifan lokal sebagai peringatan bencana dini geologi. Lalu teknologi manajemen bencana, hidrometeorologi. Nah, kemudian jangan-jangan kita bisa bicara teknologi dan manajemen bencana kebakaran lahan dan hutan. Revitalisasi nilai budaya lokal. Nah, itu harus kita bangun. Mitigasi pengurangan risiko bencana kebakaran. Pencegahan dan kesiapsiagaan tanggap darurat kebakaran. Rehabilitasi dan rekonstruksi kebakaran lahan. Dan seterusnya itu. Lalu kita bisa bicara yang terakhir ini menurut saya sangat penting. Eksplorasi dan adopsi nilai kearifan lokal dalam pengelolaan lahan dan hutan untuk mencegah bencana kebakaran. Nah, kita bisa bicara teknologi manajemen bencana alam, gempa bumi, tsunami, banjir. Masa kita kena tsunami, datang tsunami, rame-rame ngambil ikan, digulung semuanya sama tsunami. Itu menurut saya kebodohan, bukan nggak bisa kita bilang begitulah takdir Tuhan. Nggak bisa begitu ngomongnya. Karena Allah memberikan kapasitas dan kapabilitas kepada kita untuk mengelola alam ini dan untuk menaklukkan alam ini. Satu-satunya manusia diangkat menjadi pemimpin di bumi. Jadi nggak mungkin kita tidak mendidik rakyat ini untuk bencana seperti itu. Jadi bagaimana pemberdayaan mitigasi berbasis komunitas, teknologi peringatan dini bencana alam, recovery, kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pasca bencana. Unimed langsung hadir biasanya itu. Walaupun masih sendiri-sendiri. Ke depan ini harus melembaga. Pengembangan model. Bahkan diintegrasikan. Kalau di tempat lain, di perguruan tinggi lain. Ini diintegrasikan dengan KKN. Dengan macam-macam. Diintegrasikan itu. Kegiatan tentang itu. Pemetaan bencana sebagai informasi tata ruang. Kita belum melakukan eksplorasi dan adopsi kearifan lokal. Selalu penting. Kenapa? Kenapa? Belum ada Unimed ini, belum ada riset-riset ini, belum ada Republik Indonesia ini. Kita sudah punya kearifan lokal. Cara belajar bahwa tempatkan pengetahuan baru pada skemata yang dimiliki oleh masyarakat. Itu namanya kearifan lokal. Dan itu akan efektif sekali. Lalu mitigasi perubahan iklim. Mitigasi dampak perubahan iklim. Perubahan tutupan lahan dan daya dukung lahan. Hal-hal seperti ini menjadi. Dan ini akan masuk di perkuliahan kita. Jadi perkuliahan kita pun bergeser. Tidak apa-apa. Antara materi kuliah dan riset. Ini antara telur dan ayam ini. Karena riset menginovasi materi, materi kuliah dibawa ke riset. Pola baliknya seperti itu. Ya, seperti itu. Teknologi dan manajemen lingkungan, kajian pemetaan kesehatan lingkungan, rehabilitasi ekosistem, eksplor. Masa kita nggak bisa bicara itu? Oke. Banyak yang bisa kita ini topik riset ini. Mitigasi keberadaan terhadap bencana alam. Ya kan? Bagaimana caranya bahwa mitigasi bencana berbasis kearifan lokal? Riset harus menjawab itu. Nggak bisa penanganan. Jangan-jangan kita bisa bicara di pangan. Teknologi pemuliaan, oke lah. Nggak banyak keahlian teman-teman Pak. Tapi kan ada di biologi tentang pemuliaan bibit tanaman, ternak, dan ikan. Ada pemuliaan itu. Mana yang mungkin kita pilih, ya kita pilih. Misalnya revitalisasi peningkatan pengetahuan petani berbasis komunitas pemuliaan. Jadi ada dosen kita yang punya keahlian itu. Cuma luput dari perhatian kita selama ini. Dan materi-materi kuliah akan kita kembangkan. Jangan-jangan pengembangan sumber daya manusia pertanian. Transformasi antar generasi. Identitas fungsional pertanian. Pergeseran pekerjaan pertanian pada perempuan. Keanekaragaman pangan. Pola pengembangan SDM pertanian. Jangan-jangan kita bisa bicara. Pun di kesehatan. Bahkan fakultas kedokteran kita belum beroperasi, Pak. Loh, tapi kan ada fakultas ilmu keolahragaan yang juga bicara kesehatan. Ada di sini kearifan lokal untuk stunting misalnya. Unimed paling pintar meneliti itu mestinya. Karena basisnya edukasi masyarakat. Kearifan lokal di bidang kesehatan untuk menangani permasalahan kesehatan produksi Unimed paling pintar menangani itu mestinya. Karena basisnya harus edukasi, pendidikan. Kearifan lokal dalam mobilitas masyarakat tradisional, adopsi nilai dan norma masyarakat lokal dalam mengembangkan manajemen keselamatan transportasi. Saya kira bisa. Transportasi pun kita bisa ngomong. Energi jangan-jangan pun kita bisa ngomong. Ya, masa kita nggak bisa bicara soal pengembangan sistem
hybrid dalam pemanfaatan sumber daya. Bisa teman-teman di teknik, teknologi. Nah, akhirnya perkuliahan kita pun nanti di sini. Transfer dan adopsi inovasi, diversifikasi energi. Jadinya gitu mata kuliah kita. Model transformasi komunitas mandiri, teknologi pengembangan, elektrifikasi di pedesaan, teknologi tepat guna. Ya, akhirnya kan bicaranya seperti itu. Nah, untuk kesehatan saya mau menyampaikan paradigma kesehatan ini harus kita rubah supaya pemerintah pun jangan BPJS saja yang diperbanyak. Kenapa? Karena paradigma kesehatan terbaru itu adalah strengthening source of well-being. Nah, inilah peran UNIMED yang paling strategis. Terlambat kita memasukkan paradigma kesehatan 4.0 ini di kurikulum. Jadi yang di-endorse itu adalah potensi internal yang dimiliki manusia yang dititipkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan. Itu yang harusnya. Kalau dulu kan soal dokter berpusat pada obat, berpusat pada pasien, udah ditinggalkan orang itu sekarang. Udah tinggal ini, duit semua urusannya ini kalau berobatnya tujuannya. Tapi kalau strengthening source of well-being, makan teratur, tidurnya teratur, istirahatnya teratur, olahraganya teratur, pikirannya teratur, ibadahnya teratur. Apa mungkin sakit? Mustahil sakit, kecuali sakit itu dibawa dari lahir. Tapi begitu 5 ini teratur, di negara-negara sekuler 4 saja teratur, mereka sehat-sehat semuanya. Mereka cuma makan teratur, istirahat teratur, olahraga teratur, berpikirnya teratur dan berpikir saya udah cukup. Apalagi Indonesia ditambah dengan ibadah yang teratur, makin sehat, lebih sehat. Paradigma itu yang harus kita riset sebetulnya di Indonesia. Paradigma itu yang kita riset. Strengthening source of well-being. Bahkan misalnya kalau ketika kita bicara pendidikan juga kita selalu terlambat memasukkan itu. Nah, sekarang saya lanjut. Apalagi strategi yang nomor 2. Tadi bagaimana mengintegrasikan tema-tema nasional. Karena itu lakukan kajian dan bentuk tim antar prodi, antar fakultas. Bahkan kerjasama penelitian baik dalam maupun luar negeri. Jadi kerjasama penelitian perguruan tinggi. Kita lintas seperti itu. Itu harus dirintis oleh UNIMED. Gak bisa kita sendiri menangani ini. Kalau tahun ini target UNIMED paling tidak ada 5 dosen yang punya kerjasama penelitian luar negeri, ya enggak apa-apalah. Ada 3 enggak apa-apa, ada 1 enggak masalah. Tapi ini adalah strategi UNIMED. Nah, yang kedua, lakukan kajian yang mendalam tentang kebutuhan real masyarakat. Jadi coba kita turun dulu di Sumatera Utara minimal. Yang dibutuhkan riset apa yang real dibutuhkan masyarakat. Sektor pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Nanti saya sampaikan kalau pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara secara khusus. Lalu kajian yang mendalam tentang deskripsi tingkat kesiapan teknologi. Jadi ini di panduan DRTPM itu sudah dibuat. Jadi kita kaji itu supaya nanti sesuai. Karena kita kan harus bertarung. Sumber dana penelitian UNIMED itu 1 PNBP, 2 APBN murni yang ada di kementerian, 3 yang ada di kementerian lain, 4 yang ada di lembaga lain, 5 yang ada di funding internasional. Semuanya harus kita identifikasi. Loh, kalau TKT-nya nggak jelas, nggak mungkin kita bisa didorong itu. Khusus ini saya cetak tebal, udahlah cetak tebal ini pakai merah lagi, pakai warna merah lagi saya buat. Yang terakhir ini, strategi yang terakhir dari UNIMED ini adalah penguatan inovasi berbasis penguatan integrasi riset dan pengabdian. Jadi riset dan pengabdian. Nggak ada lagi sebetulnya ini penelitian, ini pengabdian. Nggak begitu lagi. Nggak begitu lagi. Bahkan nanti saya sampaikan seluruh pengabdian UNIMED itu basisnya riset. Nanti di ujung dari slide ini akan seperti itu. Nah, inilah yang saya maksud mandatori yang berbasis institusional. Inovasi sistem pendidikan dan pembinaan guru Indonesia. Karena kita mau menghasilkan guru baru. Udahlah, gitu aja dulu istilahnya. Guru yang inovatif. Jadi riset ini ditunggu ini. Nanti kita mandatori ini. Akan kita tugasin ini. Lalu inovasi pembelajaran ini juga mandatori. Nggak bisa berhenti kita menginovasi pembelajaran. Di UNIMED dan di sekolah. Khusus yang ini sudah ada couplingnya. Ini adalah coupling dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Inovasi kurikulum. Misalnya K13 Reborn. Jadi K13 kita hidupkan. Ini blok grant. Jadi Fakultas Ilmu Pendidikan akan coba bagaimana K13 Reborn itu. Sebab K13 itulah yang dulu kita buat menjadi jawaban terhadap persoalan negeri ini. 1, rohnya K13 itu adalah harmonisasi antara akhlak, pengetahuan, dan keterampilan. Itulah sesempurna-sempurna manusia. Jadi bagaimana harmonisasi antara sikap sosial, sikap spiritual, akhlak mulia, integritas, kejujuran.
tambah pengetahuan, tambah keterampilan. Itulah sesempurna manusia. Satu, itu rohnya. Harmonisasi vertikal. Pastikan kalau orang tamat SMP lebih baik orangnya daripada tamat SD. Tamat perguruan tinggi mestinya lebih baik dari SMA. Di Indonesia nggak nampak bedanya. Awan ini lulusan perguruan tinggi atau lulusan SD. Ngomongnya kasar, kata-kata kotor. Misalnya gitu. Ya kan? Nah itulah rohnya. Harmonisasi vertikal horizontal. Hanya dua rohnya K13. Jadi kalau nanti K13 reborn, kita tetap di dua roh itu. Harmonisasi horizontal vertikal. Dua, scientific approach. Untuk menghasilkan scientific temper, perangai ilmiah, and scientific culture. Jadi, dengan scientific itulah kita bisa menjawab persoalan. Dengan scientific itu kita bisa inovasi. Nah, yang juga akan nanti institusional dan blok grandia juga inovasi smart school, inovasi quality assurance di sekolah, inovasi berbasis keunikan. Nah, masing-masing prodi fakultas harus ada uniknya apa? Uniknya apa? Unik atas Unimed, unik atas nama Indonesia, unik atas nama global. Jadi kita mau coba bahwa Unimed ini kelak akan memotori riset tertentu di Republik ini yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Kalau bisa begitu. Jadi asal bicara tentang itu nanti, udah. Dulu simpelnya mendiang yang di Gajah Mada dulu yang dari kita, dari Karo. Pasti lupa saya. Dia cuma menangani tentang KB. Tapi asal dibicarakan KB di belahan bumi manapun, nggak boleh dia nggak diundang beliau itu. Mas Tri Singarimbun. Kira-kira gitu. Nggak bisa. Dimanapun mau dibahas KB, harus ingat Mas Tri Singarimbun. Ingat PPK UGM. Itu kenapa? Karena dia betul mempelajarinya secara unik dan tekun gitu loh. Nah, kalau saya bicara pendidikan, saya berharap bahwa riset ini, bahwa ini akan memandu riset kita. Nih kira-kira ini dia. Ini yang memandu riset kita. Lihatlah 1,0 itu, ini pendidikannya berbasis guru, berbasis tes, berbasis siswa, student centered learning. Berulang-ulang saya katakan, risetnya sekarang activate deep source of learning. Jadi guru baru itu bukan lagi guru yang sekedar menguasai materi, nggak begitu lagi. Tapi dia bisa mengaktifasi sumber belajar dimanapun. Kira-kira gitu. Bahkan kalau kita baca di sini, di 4,0 ini, mulai dari model, kurikulum, jadi risetnya apa? Pendekatan guru, siswa, teknologi yang digunakan, dan ruang. Kita bicaranya di sini innovation producing education, bandingkan dengan knowledge producing education. Beda sekali. Di sini ada root learning skill and driven by innovation and learners need. Jadi basisnya sekarang ini. Adaptif di sini ada artificial intelligence. Ya kan? Artificial intelligence. Supported by artificial intelligence. Jadi riset kita nih. Self-government autonomous counselors and artificial intelligence co-develop. Saya pilih itu dulu. Di sini personalized learning, personalized intelligence models. Jadi sekarang yang akan berkembang ke depan itu adalah personalized learning, personalized intelligence model, Internet of Things, udah jelas itu. Web driven e-learning. Kita risetnya harus di sini. No teacher desk in the room. Students can be anywhere, and there is no formal sitting. Jadi riset kita, saya menitipkan ini menambah apa yang sudah disarankan oleh DRTPM itu. Riset kita harus di putaran yang ini, Education 4.0. Jangan lagi di sini kita, jangan di sini lagi. Nanti capek, habis duitnya. Ternyata itu adalah hal-hal yang sudah masa lalu gitu. Jadi riset-riset pendidikan kita harus begitu. Saya menghususkan diri pada Education 4.0 itu adalah bicara ini. Innovation, producing education. Jadi inovasi. Makanya tadi saya bilang yang mandatori tadi kalau Bapak Ibu ingat. Inovasi kurikulum, inovasi smart school, inovasi pendidikan guru gitu. Kenapa? Sebab innovation producing education. Innovation more important than knowledge. More important than science. Innovation itulah jawaban terhadap seluruh persoalan kita. Oleh karena itu menjadi tema kita. Nah sekarang pengabdiannya. Tapi sekali lagi dengan paradigma baru, saya tidak mengkaji pengabdian secara sendiri, tidak, tapi integrasi riset. Karena itu 4 saja, mendorong percepatan pencapaian visi Unimed, mendorong penguatan ekosistem inovasi untuk prioritas pembangunan Sumatera Utara, mendorong percepatan penuntasan isu-isu strategis pendidikan Sumatera Utara, dan mendorong
percepatan pencapaian SDGs, khususnya di bidang pendidikan. Kalau bicara tentang percepatan visi misi, saya harus mengatakan Bapak dan Ibu harus tetap peduli dengan 3 hal ini. Indikatornya ini. Jadi kalau mau meneliti, indikatornya sudah ada. Ya kan? Pendidikan, rekayasa industri, rekayasa budaya. Ini perjalanan Unimed yang sudah kita rancang. Kita sekarang berada di sini. Segera akan pindah ke sini nanti, sudah penguatan sebagai inovator. Nyambungkan, kita bicara inovasi-inovasi. Maka kata kunci Unimed itu adalah inovator. Baca di sini. Pendalaman sebagai inovator. Baca di sini. Sorry. Di sini baca di sini. Ekspansi. Baru di sini sudah meneguhkan diri sebagai pelopor, bukan lagi ekspansi, pelopor, sustainable, eksistensi, sustainability, dan pelopor. Ini perjalanan Unimed ke depan yang harus dijawab by riset. Kalau dibuat 5 tahun pertama, simpul pengembangan, kata-kata kuncinya seperti itu ya, pemanfaatan. Apa yang dimaksud dengan 5 tahun? 2040, eksistensi dan jati diri serta sustainable Unimed menjadi pemimpin inovasi pendidikan, pemimpin leader inovasi di 2044. Pemimpin rekayasa dan rekayasa budaya nasional global yang berorientasi pada kebutuhan nasional. Kata-kata kunci ini sangat inline dengan apa yang dirancang Pak Menteri. Betapapun waktu kita merancang ini, kita nggak berkomunikasi dengan Pak Satrio. Tapi apa yang beliau rancang sekarang itu memang clean and clear dengan 5 tahun 2040 sampai 2044-nya Universitas Negeri Medan. Nah, oleh karena itu pengabdian ini jangan dibicarakan mandiri lagi, tapi terintegrasi. Tetapi yang kita maksud di sini nanti bahwa bidang atau arah kebijakan kita itu tetap mengintegrasikan ini. Nah, mendorong penguatan ekosistem inovasi bertepatan pembangunan Sumatera Utara. Lihat, 1 transformasi sosial Sumatera Utara ini ya, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, termasuk di dalamnya digital system, supremasi hukum dan stabilitas kepemimpinan, ketahanan sosial budaya, dan kerangka implementasinya seperti ini, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Tapi 5 ini yang dirancang oleh Sumatera Utara, termasuk transformasi Indonesia. Karena itu arah kebijakannya oleh Sumatera Utara, lihat ini, peningkatan produksi pertanian kita nggak begitu handal. Oke, kita geser. Peningkatan produktivitas dan daya saing perikanan. Teman-teman punya nggak? Percepatan infrastruktur, percepatan penunjang, penguatan perkotaan, pengembangan sistem pengelolaan sampah, kita punya ini. Mana-mana yang mungkin kita pilih, kita pilih. Tetapi begitu kita bicara isunya, kita langsung merasa capable. Kenapa? SDM. Utara kan ini khusus. 2, pertumbuhan ekonomi, kita bisa. Infrastruktur oke, nggak bisa kita. Tata kelola pemerintahan kita bisa. Karena di sini ada e-government. Komitmen penurunan kemiskinan kita bisa, penurunan stunting kita bisa, komitmen peningkatan investasi taruhlah kita nggak begitu bisa, komitmen peningkatan penggunaan produk dalam negeri ini by edukasi, Unimed tetap berperan, komitmen pengendalian inflasi taruhlah kita, ekonomi bisa. Jadi kita pilih. Oleh karena itu strategi penguatan ekosistem riset dan inovasi antara Unimed dan Sumatera Utara ini kita pilih. Infrastruktur dasar, penguatan riset ini semuanya harus ada menyangkut manusianya. Begitu menyangkut manusianya, Unimed langsung ikut berpartisipasi di dalamnya. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia langsung begitu. Unimed langsung di situ dia. Nggak kan bisa beralih kemanapun. Unimed langsung pegang itu. Nah, sekarang percepatan penuntasan pendidikan Sumatera Utara tentang apa? Kualitas guru. Udah itu memang klasik Pak, tapi ya iya fakta di lapangan. Kemarin kita di Mercure dengar dialog-dialog kita dengan guru itu. Panjang lebar saya berdialog kemarin dengan para guru itu. Banyak pertanyaan yang saya ajukan. Teman-teman pimpinan dengarkan itu apa yang mereka paham betul kita mindset mereka. Kesenjangan pendidikan daerah terpencil harus kita didik dan pengangguran lulusan kejuruan. Jadi kita set up ulang ini kejuruan. Basisnya harus jelas, jumlahnya hitung-hitungannya. Ini sangat data banget ini, sangat IT banget untuk menghitung ini. Oleh karena itu kita bantu Sumatera Utara. Yang keempat, stunting dan dalam peran pendidikan. Karena yang paling bisa menuntaskan stunting ini adalah pendidikan. Pendidikan bagi kaum ibu. Transformasi digital. Nah, ini mau kita pegang karena Sumatera Utara, Unimed menjadi hub
untuk data pendidikan. Jadi seluruh data itu akan terkelola dengan baik. Tetapi kalau kita mau mengelola data dengan baik itu harus transformasi dulu sekolah. Kita transformasikan dulu menjadi digital system. Nah, apalagi kebutuhan di Dinas Pendidikan Sumatera Utara, pengembangan SDM, riset kolaboratif ini dan teknologi ini. Nah, yang terakhir SDGs. Kita nggak bisa menghindar dari SDGs ini. Kita bersepakat, LPPM membuat seminar internasional kemarin, topiknya adalah education as a bridging factor of all dimensions of the sustainable development goals. Nah, jadi pendidikan itu yang bridging, yang semuanya dijembatani oleh pendidikan. Lihat ya, kita hubungkan sekarang. Education and economic dimension. Ending extreme poverty. Kan itu nomor satu kan. Increase the level of education, increase individual and national income. Jadi yang bisa menaikkan pendidikan, penghasilan itu adalah pendidikan. Makanya kita bilang salah satu cara yang paling efektif untuk menghilangkan, memutus mata rantai kemiskinan adalah pendidikan. Sekolahkan keluarga itu. Sekolahkan anak-anak miskin itu. Hanya itu yang bisa. Nah, begitu kita menghubungkan education in economic dimension, kita bicara soal equitable growth. Nah, maksudnya apa? Bisa pertumbuhannya tinggi-tinggi, tapi tidak merata. Jadi makanya para ekonomis itu mengatakan specializing in studying inequality have statistically shown that the high level of education in nation reduces income inequality. Clear kan? Clear itu. Jadi itulah yang bisa mencegahnya. Makanya kita menghubungkan education and equitable growth. Entrepreneur, apalagi entrepreneurship. Educated people are more entrepreneurial. Clear itu. Foreign direct investment. Nah, coba, bagaimana caranya mau investasi di Indonesia? Sebab jelas quality education in science and engineering is one of the key elements in attracting FDI to a nation. Jadi mengatraktifkan FDI itu adalah itu. Nah sekarang kalau dihubungkan education and social dimension, human rights and social political inclusion. Jadi pendidikan tidak saja meningkatkan awareness atau kesadaran tentang hak dan kewajiban, tapi kaum terdidik, bangsa yang terdidik itu mampu memberi pressure, penekanan pada pemerintah. Jadi pemerintahnya nggak macam-macam gitu loh. Nggak dianggapnya rakyat ini nggak tahu ini, nggak bisa. Tapi begitu kita naikkan pendidikan rakyat, dia bisa memberi pressure. Contoh di Korea. Di Korea, rakyat bisa memberikan pressure pada menteri, pada presiden. Nggak bisa macam-macam. Menterinya kalau nggak bangun jam 4, tak belajar, tak berolahraga, turun dari menteri karena tidak mencontohkan hal baik. Jadi the more pressure they are likely to exert and their government and local authorities. Itu yang paling penting. Bukan not just aware and knowledgeable, bukan sekedar itu, tetapi kita bisa memberi pressure kalau education as a bridging untuk education and social dimensions. Nah, konflik intern, jadi konflik horizontal cenderung kecil karena rakyatnya terdidik. Jadi pendidikan yang bisa mengatasi ini semuanya. Konflik horizontal itu kecil kemungkinan terjadi. Kemudian bagaimana memberdayakan perempuan? Bagaimana tentang kesehatan? Lihat ini. Health is essential for sustainable development. And for that matter, education is one of the key factors affecting health. Jadi konsep sehat itu ada pada kaum terdidik. Konsep sehat tadi. Karena konsep sehat tadi, lihat paradigma sehat itu. Yang pertama berpikir dulu, hati yang sehat. Makanan sehat, olahraga, yang istirahat yang teratur, ibadah yang teratur. Jadi konsep sehat itu adalah output dari pendidikan pada diri manusia. Begitu kita menghubungkan pendidikan dan lingkungan, lebih lagi. Jadi memelihara ini natural resources-nya itu bagi kaum terdidik mengerti menggunakannya dengan baik. Apalagi ini sustainable consumption of production, udah sustainable energy. Inilah education and environment. Jadi seluruh persoalan-persoalan kekinian Indonesia itu sebenarnya
paling efektif lewat pendidikan, betapapun yang lain tetap harus jalan gitu. Nah sekarang apalagi education and governance, accountability, corruption, penyakit terbesar Indonesia adalah corruption. Nah orang the better educated states were less corrupt, itu empirik itu. Educated people are well aware of the ways how to respond to damaging public policies, how to share that information, and how to hold responsible agencies accountable by organizing masses a fellow citizen. Nah, akuntabilitas itu hanya kita peroleh lewat kaum terdidik, mengedukasi masyarakat, mengedukasi people. Jadi dua penyakit ini, kita kan nggak saling tidak percaya ini. Dua penyakit ini hanya bisa kita atasi lewat pendidikan. Itulah pengantar dari saya. Terima kasih Bu Esti, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak penting. Sebagai Ketua Senat, saya memang harus tetap menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan dilalui oleh Universitas Negeri Medan. Betapapun itu berat, tapi mari kita sama-sama berusaha. Kebijakan ini tidak hanya soal riset, tapi mari kita rintis kurikulum baru UNIMED di OBE, Outcome Based Education UNIMED, akan mengintegrasikan topik-topik penting karena ini berkaitan dengan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Senat Universitas Negeri Medan yang telah menyampaikan materi terkait dengan kebijakan penelitian dan PKM Universitas Negeri Medan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuki acara selanjutnya yaitu sosialisasi panduan penelitian dan PKM Universitas Negeri Medan tahun 2025 oleh Ketua LPPM Universitas Negeri Medan. Kepada Ibu Dr. Hesti Fibriasari SPDM HUM, kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Ibu Elvi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Medan, Bapak Ketua Senat, Ibu Sekretaris Senat, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Bapak Direktur Pasca Sarjana, Bapak Ketua Lembaga LPPMP, dan Bapak Ibu seluruh dosen di Universitas Negeri Medan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya izin Prof, terima kasih tadi untuk pengawasannya. Sangat amat membantu kami dan insya Allah LPPM mulai pelan-pelan ya Prof untuk melangkah ke depan. Dan izin ini juga teman-teman semua banyak Prof di sini. Saya lihat ada sampai 663. Itu sangat excited. Mudah-mudahan dosen-dosen bisa pelan-pelan untuk membuat penelitian ini semakin maju ke depannya. Kan, izin bantu. Oke. Iya. Oke. Baik. Di sini saya akan memberikan sedikit panduan, walaupun nanti akan kami share di website LPPM. Jadi panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat BLU PNBP UNIMED 2025. Kita berawal dari visi dan misi LPPM, mungkin ini juga tadi bersinergi dengan paparan yang sudah dipaparkan oleh Bapak Senat, bahwa visi dan misi LPPM itu menjadi lembaga pengembangan dan pelayanan berstandar internasional yang berkontribusi dalam pembangunan nasional melalui program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya. Kemudian misi kita juga bersinergi dengan misi dari universitas, yaitu mengaktualisasikan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat unggulan dalam bidang pendidikan, rekayasa industri, dan budaya berskala nasional dan internasional. Kemudian meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi sivitas akademika di lingkungan UNIMED ke dalam jurnal bereputasi nasional dan internasional sebagai upaya perbaikan ranking UNIMED dalam pemeringkatan perguruan tinggi dunia. Kemudian meningkatkan perolehan dan keragaman HKI, kemudian mengembangkan penelitian yang bersinergi dengan pengabdian kepada masyarakat bagi industrialisasi potensi sosial, ekonomi, budaya, pedesaan berbasis pemberdayaan komunitas yang berkelanjutan, dan menguatkan karakter mahasiswa dan alumni UNIMED memenuhi kebutuhan pasar serta memiliki sikap kewirausahaan yang kompetitif dan unggul dalam mendirikan startup. Tahun ini kita memiliki skema
ada perubahan sedikit dalam skema ini untuk penelitian, yaitu masih ada penelitian dasar, kemudian penelitian produk terapan, penelitian prototipe industri, penelitian pengembangan ipteks, penelitian student grant, dan penelitian mandiri. Kemudian pengabdian kepada masyarakat, ada program kemitraan masyarakat, program kemitraan wilayah, dan program kemitraan masyarakat mandiri atau swadana. Next. Dari skema penelitian ini akan dipaparkan di sini secara singkat. Penelitian dasar itu ada tingkat kesiapterapan dari 1 sampai 3. Di sini kriterianya dosen Unimed aktif dengan jabatan fungsional asisten ahli dan lektor memenuhi skor Sinta overall, Saintek 150 dan Sosum 100. Topik penelitian sesuai dengan roadmap universitas, fakultas, dan prodi. Tim peneliti dari 3 sampai 5 orang dapat melibatkan dosen CPNS, P3K, non-PNS, dan Tendik. Anggota pertama harus memiliki rumpun ilmu dan syarat yang sama dengan ketua peneliti. Izin Bapak Ibu, untuk anggota dari peneliti itu harus memiliki rumpun ilmu yang sama dengan ketua. Dan untuk anggota yang ketiga dan selanjutnya itu bisa bersinergi dengan rumpun ilmu yang lain yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dalam penelitian tersebut. Kemudian melibatkan 5 mahasiswa yang semester 4-6 dalam bidang yang relevan. Ketua tidak sedang tugas belajar atau meninggalkan jabatan dan bertanggung jawab penuh atas penelitian. Diperbolehkan dosen memiliki 3 judul penelitian, yaitu 1 sebagai ketua, 2 sebagai anggota, dan ketiganya sebagai anggota. Bapak Ibu juga wajib nanti untuk mengisi logbook harian. Luaran dari penelitian dasar yaitu laporan akhir, publikasi pada proceeding internasional terindeks, jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4, hak cipta laporan atau produk penelitian. Dana berkisaran dari 20 sampai 40. Kemudian kita lanjut pada penelitian produk terapan yang tingkat kesiapterapannya itu pada tingkat 4 sampai 6. Jadi kriterianya itu dosen Unimed aktif dengan jabatan fungsional minimal lektor, memenuhi Sinta overall, all Saintek 350 dan Sosum 250, topik penelitian sesuai roadmap universitas, fakultas, prodi. Kemudian tim terdiri dari 3 sampai 5 orang dapat melibatkan dosen CPNS, P3K, non-PNS, dan Tendik. Anggota pertama harus memiliki rumpun ilmu dan syarat yang sama dengan ketua peneliti. Melibatkan 5 mahasiswa semester 4-6 dalam bidang relevan. Ketua tidak sedang tugas belajar, meninggalkan jabatan yang bertanggung jawab penuh atas penelitian. Kemudian setiap dosen juga diperbolehkan untuk memiliki 3 judul penelitian. Dalam produk terapan yang lain itu adalah pengusul wajib mendampingi dengan proposal pendamping untuk DRTPM. Kemudian luarannya yaitu proposal akhir, publikasi jurnal internasional bereputasi Scopus minimal Q4 atau WOS, hak cipta laporan, KI produk penelitian, hak cipta atau paten. Dana 40 sampai 60. Kemudian dalam penelitian prototipe industri itu tingkat kesiapterapannya lebih dari 7. Kriterianya itu dosen Unimed aktif dengan jabatan fungsional lektor kepala dan GB dan guru besar, kemudian memiliki skor Sinta overall 450 dan Sosum 350, memiliki KI granted atau paten sederhana atau paten full, topik penelitian sesuai roadmap universitas, fakultas, prodi. Tim peneliti terdiri dari 3 sampai 5 orang, dapat melibatkan dosen CPNS, P3K, non-PNS, atau Tendik. Anggota pertama harus memiliki rumpun ilmu dan syarat yang sama dengan ketua peneliti. Melibatkan 5 orang mahasiswa semester 4-6. Ini sama dengan yang sebelumnya. Kemudian yang lain yaitu penelitian prototipe industri bersifat terapan yang mengatasi permasalahan mitra. Jadi peneliti diwajibkan mempunyai mitra DUDI, melampirkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dari mitra, wajib melampirkan proposal pendamping untuk DRTPM, dan wajib untuk logbook. Luarannya itu yaitu laporan akhir,
produk prototipe standarisasi oleh Lembaga Standarisasi Nasional, publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi minimal Sinta 4, kekayaan intelektual atau paten sederhana, hak cipta laporan penelitian, dokumen uji coba produk itu berupa instrumen, dan lain-lain, kemudian menghasilkan MOU, MOA, IA, dan dananya 60-100. Di sini juga ada yang baru yaitu penelitian pengembangan IPTEX. Ini tingkat kesiapterapannya itu dari TKT 5, kemudian ini dosen aktif. Syaratnya itu dosen aktif dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar, memenuhi Sintaskor yaitu Saintek 450 dan Sosum 350, memiliki high index Scopus untuk Saintek 4 dan Sosum 3, topik penelitian sesuai dengan roadmap universitas, fakultas, dan prodi. Tim penelitian juga sama seperti yang tadi. Di sini ada yang lain yaitu wajib di sini untuk luarannya laporan akhir, publikasi artikel pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus minimal Q4 atau Web of Science, proceeding internasional terindeks Scopus, publikasi artikel pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-4. Kemudian hak cipta laporan penelitian. Dananya 60-100. Next. Ini ada student grant untuk Bapak Ibu nanti bisa sosialisasikan kepada mahasiswa, yaitu ketua pengusul adalah mahasiswa aktif, kemudian di sini wajib ketua peneliti ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain pada tahun berjalan. Pengusul berjumlah 5 orang, kemudian tim peneliti wajib didampingi oleh dosen pembimbing, melampirkan pernyataan konversi mata kuliah dari prodi minimal 6 SKS, kemudian luarannya yaitu laporan akhir, publikasi artikel dari Jurnal Nasional Sinta 1-6, hak cipta penelitian, dan bukti mata kuliah yang dikonversi dari prodi. Dananya insya Allah 3-4 juta. Kemudian di sini ada penelitian mandiri, Bapak Ibu, dan kita lanjutkan langsung next pada skema pengabdian kepada masyarakat. Dalam skema pengabdian masyarakat ini ada 2 skema yang didanai, yaitu kemitraan masyarakat. Kriterianya adalah ketua pelaksana dosen tetap Unimed, minimal S2, tidak sedang tugas belajar atau meninggalkan jabatan, kompetensi multidisiplin, dapat berkolaborasi lintas fakultas atau perguruan tinggi lain, program monotahun durasi 1 tahun, tim maksimal 5 orang, kemudian bisa melibatkan 1 dosen P3K, non-PNS, dan 5 mahasiswa di maksimal semester 6. Setiap pengusul dalam PKM ini berkesempatan memiliki 2, yaitu 1 menjadi anggota dan 1 menjadi ketua. Kemudian tanda tangan dokumen pengesahan dan surat kerjasama harus asli atau basah. Kemudian ketua bertanggung jawab atas hasil pelaporan akademik dan keuangan. Kemudian lokasi maksimal 200 km. Hasil berasal dari penelitian. Proposal pendamping wajib diunggah melalui template DRTPM untuk program kemitraan PKM, kemudian mengisi logbook harian. Luarannya ini ada laporan akhir, artikel ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Nasional Terakreditasi atau proceeding seminar nasional atau seminar internasional, publikasi pada media massa, cetak online repository di luar Unimed, kemudian publikasi video kegiatan yang diunggah di laman YouTube LPPM Unimed, kemudian hak cipta laporan dan produk pengabdian. Dananya insya Allah 20-30. Kemudian di sini ada program kemitraan wilayah. Program kemitraan wilayah memiliki kriteria ketua pelaksana, dosen tetap Unimed, minimal jabatan, minimal lektor, tidak sedang tugas belajar, meninggalkan jabatan, atau tidak meninggalkan jabatan, kompetensi multidisiplin, kolaborasi dengan Pemda atau CSR, prioritas daerah 3T atau di luar negeri, program monotahun dengan durasi 1 tahun, tim terdiri dari 5 orang, 1 ketua dan 4 anggota, melibatkan 5 mahasiswa maksimal di semester 6. Setiap pengusul 1
Dosen itu pengusul 2, 1 untuk ketua dan 1 sebagai anggota untuk di PKM. Tanda tangan dokumen pengesahan surat kerjasama mitra harus asli atau basah. Ketua bertanggung jawab atas hasil pelaporan akademik dan keuangan dana pendamping wajib. Didukung dokumen MOU, MOA dengan mitra, proposal pendamping wajib mengusulkan template sesuai dengan template DRTPM untuk PKM dan mengisi logbook harian. Luaran di sini adalah laporan akhir, artikel ilmiah dan publikasi yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 3, proceeding seminar nasional atau seminar internasional, publikasi pada media massa, cetak online, repositori di luar perguruan tinggi, publikasi video kegiatan yang diunggah di laman YouTube LPPM, hak cipta laporan pengabdian, penghasilan produk yang didaftarkan hak cipta. Kemudian PKM juga kita nanti akan dibuka untuk yang dana mandiri. Next. Oke. Untuk proses pengusulan program penelitian, ini ada tahapannya. Prosesnya dari Bapak Ibu harus memiliki akun untuk ke SIM PPM, yaitu login ke dalam SIM PPM, kemudian mendaftarkan judul proposal, dan kemudian mengunduh pengesahan, dan unduh template proposal, kemudian pastikan kewajiban penelitian pengabdian tahun 2023 apakah masih ada hutang atau tidak. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya memang belum terrealisasi di tahun 2023 kemarin, mohon maaf mungkin itu juga akan menjadi PR Bapak Ibu yang harus dipenuhi sebelumnya. Sehingga nanti setelah memenuhi, Bapak Ibu akan bisa mengusulkan untuk melanjutkan unggah proposal. Kemudian dilihat dari track record, yaitu ketua tim harus relevan dengan judul yang diajukan, jangka waktu penelitian, ikuti jangka waktu yang sesuai kontrak, nanti kemudian ada proses review. Next, timeline penelitian pengabdian dan masyarakat untuk 2025, kita sudah mulai di bulan Desember untuk sosialisasi. Kita akan membuka di tanggal 30 Desember sampai 11 Januari untuk unggah proposal. Bapak Ibu nanti bisa melihat panduannya akan kami share di web LPPM dan Bapak Ibu untuk mengunggahnya di SIM PPM LPPM. Kemudian penyerahan hard copy itu tanggal 17, evaluasi insya Allah ini tanggal 13 sampai 14. Dan di sini Bapak Ibu nanti akan melihat semua timelinenya di buku panduan. Next. Bapak Ibu, di sini untuk pengajuan proposal dilakukan pada laman LPPM Unimed ACID/SIM PPM, kemudian template proposal diunduh pada laman LPPM Unimed ACID. Bapak Ibu bisa membuka semuanya dalam web kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga para pimpinan yang masih bertahan sampai di sini, sampai saat ini. Izinkan saya untuk satu pantun untuk penutup, Prof. Akhir tahun banyak tagihan, kerjaan laporan sesuai aturan. Begitu pentingnya penelitian dan pengabdian, mendukung Unimed makin terdepan. Waduh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih. Cakep. Cakep. Udah pintar bikin pantun. Mantap, Bu Esti. Udah pintar. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua LPPM Universitas Negeri Medan yang telah menyampaikan sosialisasi panduan penelitian dan PKM Universitas Negeri Medan tahun 2025 dan pantunnya yang sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuki acara selanjutnya yaitu penggunaan sistem SIM PPM Universitas Negeri Medan oleh operator SIM PPM Universitas Negeri Medan. Kepada Ibu Tansa Trisna Astono Putri Eskom MTI PhD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kerja. Itu dia rumah sakitnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Elvi. Izin Bu Hesti, izin Prof. Bahar, izin Prof. Sawal, saya share screen terkait dengan SIM PPM.
Baik, apakah sudah terlihat, Sudah, Ibu Ibu Elvi? Tansa. Sudah. Baik, izin Bapak Ibu, silakan untuk mengakses SIM PPM seperti yang sudah disampaikan oleh Berapa? PPM. Sebelumnya itu di linknya yaitu https://lppm.unimed.ac.id/simppm. Di sini Bapak Ibu bisa menggunakan NIP untuk username-nya. Kemudian password-nya nanti akan saya berikan yaitu LPPM Unimed 2025 ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik login. Apabila sudah berhasil, maka ini adalah tampilan awal, tampilan utama dari SIM PPM setelah Bapak Ibu berhasil login. Kemudian untuk bisa mengubah passwordnya, saya sarankan untuk silakan diubah passwordnya supaya tidak bisa digunakan oleh yang lain karena ini semua sudah default saya buat ke LPPM Unimed 2025. Kemudian silakan mengubah password di menu ubah password. Kemudian untuk mengajukan usulan, Bapak Ibu silakan ke menu penelitian atau pengabdian. Ini ada menu usulan baru. Nah, di sini apabila Bapak Ibu tidak ada tagihan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, maka akan muncul usul barunya. Atau Bapak Ibu belum ada sebagai ketua, maka muncul usul barunya. Jatahnya ini 1 ketua, 2 anggota. Jadi kalau sudah lebih dari limitnya, Bapak Ibu juga tidak muncul ya usul barunya. Oke, kemudian kita klik menu tombol usul barunya. Ini adalah isian-isian yang Bapak Ibu harus isi. Semuanya harus diisi Bapak Ibu. Kemudian apabila ada yang tidak sesuai, nanti bisa disampaikan kepada tim kita di LPPM. Oke, untuk pengabdian seperti itu juga. Izin saya memberikan contoh untuk memberikan isi dummy ya Bapak Ibu. Oke, ini menu-menu skim yang tersedia. Nanti Bapak Ibu bisa disesuaikan. Kemudian nah, untuk di Sintanya, URL Sinta, Bapak Ibu silakan mengakses Sinta, kemudian dicari profil Bapak Ibu untuk URL-nya yang di atas ini, kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian jenis kelaminnya silakan diisi, disiplin ilmu, fakultas Bapak Ibu. Ini akan mempengaruhi dari lembar pengesahan yang akan nanti Bapak Ibu print. Kalau fakultasnya salah, nanti dekannya juga salah ya Bapak Ibu di lembar pengesahannya. Kemudian jumlah anggota penelitinya. Silakan Bapak Ibu pilih dosen-dosen yang tersedia di sini. Kalau tidak tersedia, maknanya beliau sudah tidak bisa dipilih lagi sebagai anggota ya Bapak Ibu. Kemudian mahasiswanya juga ini semua mahasiswa yang tersedia di Unimed. Kalau tidak ada, maknanya dia juga sudah tidak bisa Bapak Ibu pilih. Oke, kalau sudah selesai, semuanya sudah diisi, kita klik simpan. Maka muncullah usulan yang sudah Bapak Ibu masukkan tadi. Nah, kemudian untuk mencetak lembar pengesahannya, silakan diklik untuk cetak lembar pengesahan. Oke, ini kenapa masih kosong? Ini banyak sekali di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa masih kosong? Ini karena belum di-accept, belum diterima oleh anggota Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajukan sebelumnya. Jadi, silakan dihubungi dulu untuk anggota-anggota dosennya untuk diterima ajuan Bapak Ibu sebagai anggota, maka ini nanti akan muncul di halaman pengesahannya. Seperti itu. Untuk
pengabdian seperti itu juga, sama seperti yang tadi penelitian. Kalau dia sudah tidak ada tombol usul barunya, maknanya mungkin ada tagihan atau Bapak Ibu sudah melewati dari limit yang bisa diajukan. Oke, silakan diajukan Bapak Ibu. Nah, kalau muncul, kalau sudah selesai, nanti diklik tombol simpannya. Oke, saya rasa sekian Ibu Elvi untuk username dan password. Nanti akan kita sampaikan ya Bapak. Ibu, terima kasih. Izin. Assalamualaikum. Passwordnya apa Bu? Sekali lagi. Sebentar Bapak. Ini untuk login infonya ya Bapak Ibu. Username-nya NIP. Passwordnya itu LPPM Unimed 2025. Huruf besarnya di huruf L dan U. Ya Bapak Ibu, ini huruf L dan U. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tansa, baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Kita sekarang masuk kepada sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan Oke. informasi yang mungkin masih perlu. Sebelum tanya jawab Mbak Elvi, Iya, Prof. ini ada Bu Ketua ini jadwalnya mungkin yang perlu sekali lagi. Oh Jadwal iya, Prof. Iya, unggah baik, Prof. proposal, Iya, iya. terus pengumuman, teken kontrak, ya kan? Iya. Pasti kan Timeline-nya tadi ya, Prof. iya, ditunggu time limitnya, ditunggu Bapak Ibu dosennya itu. Tadi di PPT saya, Bu Elvi, Iya, ya. Iya. yang slide Ini berapa tadi? dimunculkan Sekali lagi aja. coba. Munculkan coba slide-nya tadi. Iya. Ini kan? Jadi sudah clear ya. Siap. 17 Januari itu sudah penyerahan hard copy proposal ya. Iya. Kalau upload-nya itu 30 sampai 11 Januari ya. Oke. Iya. Nah, pertanyaan saya begini. Kalau ternyata terlambat, masih ada mitigasinya nggak ini kira-kira? Mungkin extend-nya ada sedikit kali ya, Prof, sampai Ada tanggal ya? 7. Oh, oke. Sebenarnya ini bisa bergeser, tapi nanti berpengaruh kepada tanda tangan kontrak. Gitu. Oke. Makanya Kita kalau bisa target, ya, tidak ini di-extend lagi per 11 Januari ya. 11 siap. Januari itu kalau Mudah-mudahan, Prof. Paling iya. extend-nya paling, iya. Oke. Tanggal Karena 17 itu udah paling extend. pengumuman 7 Februari, kontrak penelitian 14 Februari kan? Iya. Penugasan sudah keluar 17 Februari. Berarti 18 Februari orang udah bisa penelitian kan? Iya. Iya, iya. Insya Allah. Jadi Itu supaya rencana kita, lebih, Prof. iya, supaya lebih leluasa menelitinya teman-teman itu gitu. Itu aja. Terima kasih. Siap. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih, Prof. Baik, kepada Bapak Ibu kami persilahkan jika masih ada hal lain yang ingin didiskusikan. Bu Elvi, Tapil Rambe, please. Oh, silakan Pak Tapil. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Rektor, Pak warahmatullahi Ketua wabarakatuh. Senat, Sekretariat Senat, Pak Wakil Rektor, Bapak dan Ibu Dekan, Ketua Lembaga, seluruh pimpinan, terkhusus Bu Hesti, Ketua LPPM Universitas Negeri Medan. Izin Prof Penasehat, Ketua Senat, ada beberapa hal. Yang pertama, agak tertekun juga ketika program mandatori itu bicara tentang K13 Rebound. Saya membayangkan K13 Rebound ini memang proses penciptaan manusia oleh Tuhan itu sebenarnya sudah lewat dengan pendidikan dan pertaruhan malaikat dengan Tuhan itu kan Tuhan memberikan pendidikan kepada manusia pertama ciptaannya sehingga menggugurkan asumsi-asumsi iblis terhadap keniscayaan penciptaan manusia dan syarat dengan pendidikan. Saya berpikir K13 Rebound, kalau ada Innova Rebound, maka lahirlah Innovagenik. Innovagenik ini yang mematahkan asumsi-asumsi Innova lainnya. Artinya K13 Rebound ini sebagai mandatori teman-teman di Fakultas FIP, kita berharap bahwa K13 Rebound ini pada akhirnya nanti menjadi K13 yang akan terus kita lanjutkan. Karena pengalaman pahit tentang MBKM dan sebagainya, saya kira kita kembali ke jalan yang benar. Bapak Ketua sebagai narasumber tadi bicara tentang transformasi. Benar, Unimed memang tidak memahami tentang pangan. Tetapi kita memahami tentang tanah.
Contoh saya pribadi, disertasi saya diarahkan pada persoalan sosiologi pertanahan. Bagaimana mungkin muncul ketahanan pangan kalau tanahnya sudah dialihfungsikan menjadi properti, tanah sawahnya dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit, tanah sawahnya dialihkan menjadi perkebunan karet. Tentu sebagai akademisi yang kita dibesarkan lewat teori dan praktek tentang sosiologi pertanahan, program Pak Prabowo ini untuk ketahanan pangan dan kedaulatan pangan tidak akan berubah seperti yang sekarang dan yang akan datang, karena memang luas tanah kita untuk persawahan itu sangat terbatas. Dulu terkenal beras ledong di Labura. Perlahan-lahan beras ledong itu hilang. Kenapa? Karena lahannya juga hilang. Nah, kira-kira dalam proses riset dan transformasi dan menjawab SDGs tentang isu-isu lokal Sumatera Utara, apakah memang layak dan bisa kita berkontribusi, tetapi tidak pada persoalan pangannya, tetapi pada persoalan tanahnya. Kira-kira itu Prof dan Bu Hesti. Tadi di pengabdian masyarakat ada dana pendamping mitra. Apakah dana itu dalam bentuk uang atau apakah bisa dalam bentuk fasilitas? Artinya ada fasilitas disediakan oleh Pemda yang bisa kita manfaatkan untuk pengabdian masyarakat, tetapi ya tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang atau fasilitas. Mungkin ini pertanyaannya, mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih Pak Tapil, izin boleh ditanggapi Prof? Baik. Pertama, terima kasih nih Bapak Dr. Tapil Rambe yang sudah menurunkan argumentasinya mulai dari proses yang amat sangat tinggi, dari proses penciptaan sampai pada proses soal tanah. Saya senang sekali kalau Unimed akan buka wawasan baru, tidak lagi mengungkung diri dengan hal-hal yang dulu ketika kita menjadi LPTK saja. Tapi sekarang Unimed harus berani bersaing dan bertarung di hal-hal yang sifatnya lebih luas lagi. Ketika bicara soal pangan tadi, lalu pangan dikaitkan dengan kepastian lahan, maka riset itu saya kira salah satu riset yang bisa menjawab persoalan kita yang carut-marut ini. Persoalan tanah ini adalah persoalan yang sangat krusial di Sumatera Utara, bahkan di Indonesia. Oleh karena itu begini, sebenarnya kalau kita mengikuti kebijakan negara-negara tetangga, itu memastikan, Thailand misalnya, dipastikan dulu luas lahan yang eligible untuk menghidupi sebuah keluarga. Minimal lahan berapa supaya layak hidup. Di Thailand begitu. Kemudian begitu diserahkan lahan itu, lalu ditanya Songkla University. Kalau menurut Anda, dengan lahan seperti ini yang dimiliki rakyat, seberapa tingkat kesejahteraan, seberapa penghasilan yang bisa diperoleh oleh rakyat? Kira-kira itu kan sebuah kerjasama yang amat sangat solid, mulai dari kepastian soal tanah tadi. Jadi kalau kita bisa membuat riset-riset yang mengatasi soal-soal pertanahan, itu saya kira kita baru bisa bicara soal ketahanan pangan. Karena itu marilah Bapak dan Ibu kita buka. Kenapa saya pagi ini memulainya dari pangan, energi, TIK, kebencanaan, soal maritim. Karena kaplinnya Unimed saya meyakini ada di sana. Saya pahami pelan-pelan keahlian dan disertasi dokter-dokter yang ada di Unimed itu. Pelan-pelan saya pahami dokter bidang apa. Ternyata kita layak, itulah saya berani mengajukan itu pagi ini. Karena setelah membaca keahlian Bapak dan Ibu dosen-dosen Unimed itu yang sudah mulai bervariasi itu, kita udah bisa mengurusi riset-riset yang seperti itu. Dan Pak Tapil, kalau itu akan bisa diramu kerjasama lintas fakultas dan lintas universitas, hal-hal seperti itu yang layak mendapatkan block grant yang saya sebutkan tadi, yang multi years. Nggak mungkin itu penelitiannya, risetnya hanya sekali aja dilakukan oleh FIS misalnya, terus jadi nggak mungkin. Nah, mari kita buka sebetulnya dari pangan, dari energi, dari teknologi informasi, dari pendidikan, dari humaniora, kita buka lebar-lebar, dari maritim, kita buka lebar-lebar sekarang. Sehingga nanti perkuliahan kita pun akan bergeser nanti. Itu yang pertama, Bram.
Yang kedua soal K13 reborn. Saya tetap konsisten. 2 tahun saya begadang-begadang di Jakarta dulu ketika K13 itu. Saya tetap konsisten pada konsep itu. Bahwa kurikulum, bahwa pendidikan itu bicara soal manusia paripurna dalam bentuk akhlakul karimah, dalam bentuk integritas, dalam bentuk pengetahuan yang luas, dalam bentuk keterampilan berbagai hal. Itu sebaik-baik manusia. Dan itu fitrahnya manusia seperti itu. Karena itulah roh pertama dari K13, bahwa harmonisasi dari tiga-tiga itu. Karena itulah yang bisa memandu manusia untuk berbuat yang terbaik. Dan itu yang memastikan bahwa data untuk informasi, informasi untuk ilmu, ilmu untuk kearifan, ilmu untuk wisdom, untuk lebih wise. Itu yang bisa memastikan. Tetapi semua itu akan menjadi angan-angan bila pendekatannya tidak scientific. Makanya roh yang kedua adalah scientific approach. Itulah yang mau kita munculkan. Betapapun akan digawangi atau di-lead oleh Fakultas Ilmu Pendidikan, nanti kita pelajari. Bila Fakultas Ilmu Pendidikan tidak mengerjasamakannya dengan FIS, dengan MIPA, dengan yang lain, tentu Fakultas Ilmu Pendidikan tidak layak dapat itu. Jadi FIP yang sudah mengajukan K13 reborn harus betul-betul tersambung dengan seluruh fakultas yang lain, bahkan dengan pihak-pihak luar, bahkan dengan dinas pendidikan, bahkan dengan yang lain. Nah, tapi di-lead oleh Fakultas Pendidikan. Tapi semuanya kita harus terlibat. Nah, kenapa itu jawabannya? Karena Indonesia tidak bisa kita selesaikan kecuali lewat pendidikan. Penegakan hukum, yes. Tapi hanya pendidikan yang bisa melahirkan kesadaran. Pendidikan yang bisa melahirkan inovasi. Negeri ini syarat dengan persoalan sekarang soal integritas, soal akhlak mulia, soal keteladanan, soal kepemimpinan, soal demokrasi, soal berbagi tentang ekonomi, pendapatan yang merata, soal kekayaan alam yang tidak terdistribusi dengan baik, soal kekayaan yang hanya dimiliki. Itu hal-hal itu hanya bisa diselesaikan lewat pendidikan. Tidak mungkin lewat yang lain. Berat rasanya bagi kita untuk bicara tentang partai, demokrasi, tentang ini, bila tidak kita awali dari pendidikan. Maka itulah kontennya K13. Itulah kontennya, itulah risetnya UNIMED. Jadi UNIMED akan memberi sumbangan yang besar terhadap negeri ini. Terhadap negeri ini. Cobalah kita coba sekarang. Dari sentra Universitas Negeri Medan, kita mau bicara nasib bangsa. Dan itu amat layak karena itu tidak di luar kapasitas dan kapabilitas kita. Itu berada dalam kapabilitas kita. Asal kita seriusi dengan tekun dan ayo kita kerjasama. Sekali lagi, UNIMED dalam pemahaman saya mempelajari dokter-dokter muda yang baru-baru ini. Kita punya kapasitas dan kapabilitas yang sangat bervariasi. Dan layak bicara selevel SDGs. Layak bicara itu. Layak bicara isu-isu global. Jangan sampai tertinggal kita di isu global. Karena otomatis kita bicara isu global itu dan menangani persoalan-persoalan dalam negeri. Jadi riset dan perkuliahan kita rubah per 2025. Riset-riset yang betul-betul berakar dan menyelesaikan persoalan masyarakat. Begitu Pak Tapil Rambe. Begitu Elvi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Prof. Baik, selanjutnya izin Bu Hesti untuk menjawab pertanyaan Pak Tapil. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Wadik 2. Jadi untuk dana in-kind itu sebenarnya dia bisa berupa fasilitas yang diberikan dan kalau lebih baik itu dengan dana juga lebih baik itu Prof. Kalau dana itu. Jadi sebenarnya kalau in-kind kita menggunakan fasilitas gitu, itu yang diberikan dari misalkan Kabupaten CSR, dia memfasilitasi kita. Misalkan dari satu CSR yang memfasilitasi kita ada di mana kita kemudian difasilitasi dia memberikan konsumsi dari teknis kemudian dari ahlinya gitu. Itu bisa bersinergi dengan gitu. Tapi kalau seandainya cair kan lebih baik. Itu bisa ada CSR yang baik, dia mau memberikan dua-duanya itu. Jadi kalau bisa sampai seperti itu keren Prof. Kami tunggu. Makasih. Sama-sama Prof. Oke, baik. Terima kasih Ibu Hesti. Izin, ini ada pertanyaan dari Ibu Prof. Duma. Bertanya kepada Ibu Tansa terkait dengan apakah untuk anggota juga harus beres seluruh tagihannya agar bisa diajukan untuk sebagai anggota di penelitian baik di pendanaan UNIMED ataupun DRPTM. Silakan Bu Tansa. Izin Bu, mungkin bisa dijawab oleh Ibu Ketua kalau yang itu. Terima kasih. Baik, silakan Ibu Ketua.
izin yang pastinya tagihan harus selesai ya Prof gitu. Karena ini kapanpun akan ditagih dan dia tidak bisa mengusulkan kalau seandainya hanya jadi anggota kan dia tidak berperan gitu. Kenapa dia nggak mau maju ke depan? Itu Prof. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Hesti. Baik, Bapak Ibu sekalian. Maaf Bu Tansa, Oh sedikit ya, lagi. Maksud saya, kalau anggota kan yang namanya berteman berkawan ini kan, bikin namaku ya. Ketika kita nggak bisa, kita tinggalkan, kita pilih yang lain. Jadi seperti ada Izin Prof, saya tanggapi langsung ya. Jadi sebenarnya itulah yang ini transformasi yang diberikan oleh Pak Ketua Senat tadi. Jadi tidak ada lagi misalkan dengan kawan gitu. Jadi kenapa sudah di panduan itu diberikan bahwa bagaimana dia bersinergi dengan yang serumpun, kemudian tidak misalkan. Jadi bukan hanya temennya tidak punya gitu, enggak. Jadi tidak berdasarkan itu. Jadi pelan-pelan kita harus bertransformasi sesuai dengan apa bidang Bapak Ibu masing-masing. Makanya ketua dan anggota itu yang anggota pertama itu harus sama gitu. Karena itu juga menjawab dari temuan-temuan karena tahun 2024 ini insya Allah banyak pengawasan yang datang ke LPPM dan itu menjadi masukan untuk kami. Terima kasih Prof. sama-sama. baik. Izin WLP, Agus. Silakan Pak. Sedikit lagi, Silakan. sedikit lagi tertinggal. Oh ya, silakan Prof. Kalau saya nggak salah dengar tadi arahan dari Prof. Ketua Senat, Prof. Sawal Gultom, bahwa antara penelitian dengan pengabdian itu harus sinkron. Salah saya pengertian, apakah maksudnya bahwa di dalam penelitian itu bersinergis dengan pengabdiannya sekalian gitu. Artinya untuk yang sekarang antara penelitian dengan pengabdian harus sejalan gitu, harus sinkron gitu untuk kalau mengambil dua-duanya. Kalau saya sih jarang saya ambil dua-dua karena saya merasa kerepotan sekali nanti untuk luarannya. Tuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Izin Ibu Ketua atau Prof yang menjawab, silakan Prof. Bu Ketua juga bisa, saya juga. Oh ya, silakan. Begini, Prof. Duma, Kak Duma, begini. Ada riset kita pengabdian yang langsung berintegrasi. Jadi yang mendorong pembangunan Sumatera Utara, yang mendorong pendidikan Sumatera Utara, itu memang basisnya riset dan sekaligus pengabdian. Tapi kan ada juga riset kita itu yang tidak langsung bisa diabdikan. Bisa dia pengembangan ilmu, bisa juga pengembangan yang lain. Jadi ada riset kita yang otomatis harus berintegrasi dengan pengabdian. Itulah yang saya sampaikan di terakhir tadi. 4 hal itu, mendorong percepatan perolehan visi UNIMED, mendorong percepatan pembangunan Sumatera Utara, mendorong percepatan pendidikan Sumatera Utara, dan mendorong percepatan SDGs di Sumatera Utara. Itu teman-teman yang akan melakukan pengabdian itu basisnya harus riset. Karena sekarang kan paradigma terbaru dari kementerian kita itu yang namanya riset dan pengembangan. Jadi sebenarnya tidak terlalu berbau pengabdian gitu. Sebab pengabdian ini agak abu-abu sebetulnya kata-kata pengabdian ini. Maka riset dan pengembangan itu otomatis kita mengembangkan sesuatu. Bahkan ketika Pak Pais kemarin datang, jangan pernah melakukan pengabdian tidak meninggalkan sesuatu di masyarakat yang bentuknya real, bukan konsep, tetapi sesuatu yang dimanfaatkan masyarakat. Kan kita masih ada pengabdian kita peninggalannya konsep. Nah, kita nggak bisa lagi pengabdian seperti itu ke depan. Jadi riset di dalam bahasa riset yang dalam pengembangan keilmuan, lanjut aja. Nggak ditutup di situ sekaligus harus ada pengabdiannya, tidak. Tapi begitu di penghujung paparan tadi saya mengatakan 4 hal
yang harus secara otomatis berintegrasi antara riset dan pengabdian, mendorong percepatan visi, mendorong percepatan pembangunan Sumatera Utara masyarakat, mendorong percepatan pendidikan, dan mendorong percepatan SDGs. Itu memang otomatis harus by riset gitu loh. Jadi jangan mengajukan pengabdian yang basis risetnya nggak ada sebetulnya. Bahkan sebetulnya pengabdian itu bukannya dibutuhkan masyarakat itu. Datang aja kita ke masyarakat itu seolah-olah kita paksakan seolah-olah mereka butuh itu. Padahal nggak butuh sebetulnya orang itu. Tapi kita jelas-jelasin. Jadi begini, bogono kita bilang. Nah, kalau by riset, dia riset dulu kan di masyarakat apa yang mereka butuhkan. Awalnya dari riset itu. Oh, ternyata mereka butuhnya ini. Balik ke kampus, rancang. Jadi pengabdiannya sekaligus R&D gitu. Itu yang kita dorong gitu loh. Idealnya seperti itu. Walaupun nanti akan terjadi juga yang tidak seperti itu Kak Duma. Jadi masih dirancang-rancang juga nanti pengabdian yang sebenarnya masyarakat itu pun nggak butuh sebetulnya, tapi ya nggak apa-apa lah, tapi kita berproses, nggak bisa tiba-tiba kita ini terus bagus, nggak bisa, berproses lah, apalagi adik-adik yang asisten-asisten ahli dan lektor-lektor ini udahlah nggak apa-apa lah gitu, tapi ya yang lektor kepala guru besar ini kita berharap R&D lah, jadi riset itu langsung melekat, pengabdian itu melekat risetnya gitu. Tidak semuanya, tapi ada yang seperti itu. Begitu dikatakan pengabdian dalam paradigma lama, kita pakai sekarang pengabdian yang based on research, kira-kira gitu. Terima kasih Mbak Elvi. Maka tadi sekali lagi. Terima kasih jawabannya. Ya, di penghujung saya sampaikan tadi itu kan, paradigma pengabdian itu kan di ujung. 4 hal, mendorong ini, mendorong itu kira-kira. Tapi riset. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bapak Ketua Terima Senat. kasih juga. Iya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Bapak Ibu dari Pak Diki, sudah ada raise hand, silakan Pak Diki. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Elvi, Prof. Saul yang saya hormati, Bu Ketua LPPM, Pak Rektor. Yang pertama sih konfirmasi ya terkait dengan student grant. Jadi tahun kemarin itu agak kesulitan memang dalam pembimbingan karena apa namanya tidak diperuntukkan untuk siswa yang sedang penelitian skripsi gitu. Jadi banyak anak bimbing saya yang sudah memasuki tahap penulisan penelitian skripsi batal mengajukan karena apa namanya kriterianya rupanya tidak terpenuhi, dan pada akhirnya beberapa memang ada bagusnya di mana akhirnya adik-adiknya yang akan melakukan penelitian yang sama kemudian itu yang dimajukan menjadi ketua penelitian. Tapi saya sih berharapnya tadi karena di aturannya umum mahasiswa aktif ya gitu. Jadi saya masih berharap student grant itu adalah percepatan untuk proses kelulusan karena penelitian tetap apalagi yang kita yang sains itu kan perlu pendanaan untuk penelitian selain mahasiswa ikut juga penelitian dari dosennya itu ya perlu juga ada beberapa mahasiswa yang memang tidak sanggup membiayai penelitian sementara mereka ingin tetap topiknya itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Senat terkait dengan apa namanya Unimed Go Internasional, Pak Ketua Senat, di apa namanya di panduan itu belum terwadahi terkait dengan kebetulan di tahun kemarin saya sudah menginisiasi untuk melakukan riset internasional kerjasama gitu ya. Memang apa mitra penelitian juga sudah bertanya, Pak Diki gimana memungkinkan nggak tahun depan untuk bisa itu? Saya bilang masalahnya adalah di DRTPM kan juga baru bulan Januari, kemudian di apa namanya di internal saya sebetulnya menunggu apa panduan untuk riset beranggotakan tim dari universitas luar atau dari apa namanya mitra luar gitu. Mungkin itu saja Bu Elvi, terima kasih waktunya. Oke, baik, terima kasih Pak Diki. Izin Ibu Ketua LPPM untuk menjawab. Baik, terima kasih Bu Elvi. Izin Pak Ketua Senat, saya menjawab. Baik, Pak Diki, terima kasih pertanyaannya. Jadi Pak Diki, untuk sekarang itu student grant itu sudah ada di peraturan akademik bahwa tidak untuk apa namanya skripsi percepatan
Jadi memang dia untuk MBKM. Jadi untuk menjawab MBKM dan dia makanya tadi ada dikonversi seperti itu. Makanya kemarin tadi ada juga kan di persyaratannya itu semester berapa. Nah, kemudian tadi untuk mungkin bukan Pak Diki aja, ada juga yang lainnya. Untuk yang mitra itu sekarang ini kita terbuka untuk ada mitra di luar negeri juga bisa. Nanti akan ada text file-nya di dalam sistem itu bisa dimasukkan tim dari luar itu untuk dimasukkan di dalam penelitian Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Pak Diki. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Hesti yang telah menjawab. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf karena waktu jua kita harus menyudahi.